hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibud da'wah wal irsad wal fatwah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum amwatan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikril maut fa inna ma yumahisal junub wa aksaru fid dunya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Predikat yang harus kita raih saat kita berada di alam dunia sekarang ini adalah predikat muttaqin, orang yang bertakwa. Karena kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan dilihat dari status sosialnya, bukan dilihat dari jenis kelaminannya, bukan dilihat dari kaya miskinnya, tapi tergantung ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Bahkan Allah berjanji ketika takwa ini melekat pada diri kita, Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, dan sekaligus juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang fase perjalanan kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami bersama bahwa perjalanan hidup kita manusia itu dimulai sejak zaman ajali, sejak zaman mempertemukan calon bapak dan calon ibunya, atau yang kita kenal dengan fase ruh kehidupan. Setelah itu kita akan memasuki fase yang kedua, yaitu alam rahim. Selanjutnya kita akan memasuki fase yang ketiga, yaitu alam dunia. Saat ini kita berada di fase yang ketiga. Selesai fase ketiga ini, kita akan memasuki tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Diawali dengan alam barzakh, alam penantian. Sejak kita meninggalkan dunia sampai datangnya hari kiamat nanti. Selanjutnya dikenal dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Setelah seluruh alam semesta ini dihancurkan dan seluruh yang hidup dimatikan, kita akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu alam Ba'ats, Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Fase selanjutnya adalah kita akan memasuki Yaumul Khasir, ya, dikumpulkannya manusia di satu tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar.
Di padang mahsyar ini tahapan berikutnya adalah yaumul hisab. Akan dihitung seluruh amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, yang telah kita perbuat, yang sudah kita laksanakan selama kita berada di alam dunia. Dan tahap berikutnya kita akan memasuki yaumul mizan. Setelah dihitung, dihisab, kemudian yaumul mizan, ditimbang. Seluruh amal perbuatan yang sudah kita kerjakan ditimbang. Dan berikutnya adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Itulah tahapan kehidupan kita sebagai makhluk Allah yang bernama manusia. Pada kesempatan yang singkat ini mungkin hanya beberapa tahap yang bisa kita tadaburi, kita telaah. Yang pertama adalah alam ruh. Sejak mempertemukan calon bapak dan calon ibu, ini sudah dimulai dalam kita memproses perjalanan kehidupan kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan tuntunan, sudah memberikan pijakan, sudah memberikan pedoman pada saat kita mencari pasangan hidup kita, pada saat kita mencari jodoh. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, tunkihul mar'a li arba'in, limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha, fasfar bizatid din tarobat syadak. Ada 4 yang dijadikan dasar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita mencari jodoh, dalam kita mencari pasangan hidup kita. Bila kita sudah sebagai orang tua, dalam kita mencarikan pasangan hidup anak-anak kita, pasangan hidup cucu kita, pasangan hidup keturunan kita. Tunkihul mar'ali arba'in, 5 liha. Pertama, didasari kepada harta. Walihasabiha, didasari kepada faktor keturunan. Walijamaliha, didasari kepada kecantikan. Kalau wanita, kegantengan. Kalau laki-laki, walidiniha. Yang keempat, didasari kepada agama. Namun Rasulullah menggarisbawahi kepada kita dari 4 itu, fasfar bizatid din tarobat yadaka, dasari kepada agama, moral, akhlak, etika, adab, tarobat yadaka, maka kamu akan beruntung, kamu akan bahagia. Bila keempat unsur ada, alhamdulillah. Tapi rasa-rasanya sulit untuk kita mendapati keempat unsur itu ada dalam kita mencari jodoh, baik untuk diri kita maupun untuk keturunan kita. Kalau tidak ada, fasfar bizatid din, dasari kepada agama, dasari kepada akhlak, dasari kepada etika, adab, tarobat syadaka, masa kamu akan bahagia. Karena ketiga faktor selain agama itu tidak akan menjamin orang bahagia. Bahkan kata Rasulullah dalam satu hadis berkaitan dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dasar utamanya adalah arba'a min sa'adatil mar'ah antakunu jauzatuhu sholihah. 4 kunci kebahagiaan keluarga. Yang pertama dan utama adalah memiliki pasangan hidup yang soleh dan solehah. Pantas dalam mencari pasangan, dalam mencari jodoh, baik untuk diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, dasar utamanya adalah fasfar bizatid din. Ya. Sebab kalau pasangan kita didasari kepada agama yang soleh dan soleha, ada 2 hal yang kita akan dapati dalam rumah tangga kita. Yang pertama, tidak akan ada yang namanya KDRT dalam rumah tangga kita, tidak ada. Yang
Yang kedua, tidak akan ada yang namanya perselingkuhan dalam rumah tangga kita, tidak akan ada. Kenapa? Karena yang menjadi pengawas bukan lagi pasangan hidup kita, bukan lagi keluarga besar kita, bukan lagi aparat keamanan, tapi Allah Azza wa Jalla yang tidak mengenal ruang dan waktu. Kemanapun pasangan hidup kita pergi, bersama siapapun, bersama berapa lama pun, kita tidak akan ada prasangka, karena yang menjadi pengawas Allah Azza wa Jalla kalau memiliki pasangan yang soleh dan solehah sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Rasulullah. Tahap pertama ini harus sudah kita mulai dalam kita merancang untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, sampai memasuki tahapan yang terakhir, yaumul jaza, surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu kita akan memasuki tahapan yang kedua, alam rahim. Siapapun kita yang ada di alam dunia ini pasti melalui alam rahim. Meskipun sekarang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ada yang namanya bayi tabung, tapi prosesnya, bayi tabung itu proses pembuahannya saja yang melalui tabung, karena kendala yang ada di rahim seorang wanita, akhirnya proses pembuahannya melalui tabung. Begitu pembuahan terjadi, proses selanjutnya tetap berada dilaksanakan di alam rahim. Menurut ahli kesehatan, normalnya adalah 9 bulan 10 hari kita berada di alam rahim. Kalau sudah lebih dari 9 bulan 10 hari, ahli medis akan berusaha untuk mengeluarkan janin yang ada di alam rahim seorang ibu. Karena kalau tidak dikeluarkan akan membahayakan baik bagi sang ibu itu sendiri maupun janin yang ada dalam kandungannya. Ada 3 tahapan yang dilaksanakan. Pertama adalah diberikan obat perangsang agar janin ini bisa keluar dari rahim seorang ibu. Tidak berhasil, dipakum, ditarik. Dan yang ketiga adalah dengan melaksanakan yang namanya operasi sesar terhadap kandungan seorang ibu. Meskipun demikian, ada juga yang lahir kurang dari 9 bulan 10 hari. Ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Tapi yang jelas, Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 5 maupun melalui hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jelas menyampaikan kepada kita proses perjalanan kita berada di alam rahim adalah 40 hari berupa nutfah, 40 hari berikutnya berupa alaqah, 40 hari berikutnya berupa mudghah. Nutfah 40 hari berupa nutfah, setetes air yang hina, air mani. 40 hari berikutnya berupa alaqah, segumpal darah. Dan 40 hari berikutnya baru menjadi segumpal daging. 120 hari. Dengan kata lain 4 bulan baru kemudian janin yang ada di dalam ruh, janin yang ada di dalam rahim seorang ibu ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan kelima, janin yang ada di dalam rahim seorang ibu baru ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu jiwa kita juga sudah berjanji kepada Allah. Sebagaimana Allah kemukakan dalam surat Al-Hajj ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilun. Ya, pada saat ruh ditiupkan
Allah sudah berjanji, jiwa kita sudah berjanji kepada Allah. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah kunna ajagufirun. Makanya Rasulullah menjelaskan dalam satu hadisnya, ketika anak itu lahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuwahidanihi au yumajisani au yunasiranihi. Fitrah yang dimaksud adalah fitrah iman dan juga fitrah Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita sudah memasuki tahapan yang ketiga, kehidupan dunia. Berapa lama? Wallahu a'lam. Mengingat terbatasnya waktu, dua hal yang kami kemukakan sebagai penutup, mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita jadikan pedoman dan tuntunan serta pijakan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sampaikan sebagai penutup, tidak saya uraikan. Kata Rasulullah, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Hayataka qabla mautik. Pergunakan masa hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Wasihataka qabla saqamik. Pergunakan masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Yang ketiga, wa faragaka qabla suhlika. Pergunakan masa senggangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Yang keempat, wasababaka qabla harumika. Pergunakan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Dan yang kelima, waginaka qabla faqrika. Pergunakan masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal